Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Om wabarakatuh. Swastiastu, Namo Waalaikumsalam Buddhaya. warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan buat kita semua. Di sore hari bahagia ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Juel Bujaniago yang akan memandu acara diskusi pada sore hari ini. Diamanatkan oleh Bali Marojahan. Mohon maaf sebelumnya bila ada keterlambatan dalam hal koordinasi dan berbagai hal dari panitia yang mungkin tidak membuat kita nyaman. Ini adalah kali kedua barangkali Bali Marojahan melakukan diskusi secara virtual yang jujur karena memakai Google Meet agak ragu juga, agak sedikit ragu. Tetapi kita akan berusaha untuk semaksimal mungkin. Baik Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera buat kita semua. Moga-moga kita semua sehat, kita bisa berdiskusi dengan asik. Sebelumnya, saya ingin menyampaikan salam perkenalan buat kita semua. Ya, salam budaya, salam kebajikan. Selamat datang Bapak Ibu Saudara-saudari yang baik hati di acara intensi diskusi Jalur Rempah bersama Bali Marojahan. Intensi diskusi Jalur Rempah mengambil tema kemudian dan kapur barus yang lepas dan tergerus. Ya, seperti kata petuah orang-orang tua dulu, tak kenal maka tak sayang maka tak rindu. Agar diskusi selalu terkenang, bolehlah kita perkenalan dahulu. Baik, Bapak Ibu sekalian, peserta kita pada sore hari ini insya Allah, mungkin ada kawan-kawan yang belum juga bergabung, tapi kami perkenalkan 15 orang peserta intensi diskusi yang pertama, kelihatan ya slide-nya? Mohon kalau tidak kelihatan slide-nya, dikabari ya. Kelihatan, Bang. Kelihatan ya, oke. Yang pertama adalah ini berdasarkan abjad ya, kita perkenalkan para peserta kita yaitu peserta intensi diskusi yaitu Arjuna Bakara, seorang jurnalis. Kemudian ada Saudara Laibaringin Lumban Gaul, juga jurnalis. Kemudian ada Bang Dharma Lubis, seorang seniman dan aktivis. Saat ini juga sedang menggarap sebuah film untuk Jalur Rempah juga. Kemudian peserta berikutnya yaitu Feriansah, seorang dosen. Nah, ini dosen dari Unimed. Kemudian ada Eka Dalanta, seorang pegiat literasi, blogger dan juga filmmaker ya. Sehari-hari itu menulis dan lebih senang baca buku sekarang ini serta mencakapkannya ya. Kemudian ada Bang J. Anto, seorang jurnalis yang tak asing lagi. Dia juga aktivis ya dalam bidang-bidang jurnalistik, bidang komunikasi yaitu kalau nggak salah saya namanya Kipas. Saat ini beliau konsen di rubrik Cakrawala di harian analisa. Baik, peserta berikutnya saya perkenalkan. Ini ada John Rigultom, seorang petani dari Tobasa. Mudah-mudahan sudah bergabung. Kemudian ada Bu Misna. Bu Misna ini adalah pamong budaya yang sekarang ini lagi berada di lapangan ya, sedang intens untuk menggali kebudayaan di Sumatera Utara ya dengan data-data. Kemudian ada ini tak asing lagi bagi saya ini saya manggilnya Om, yaitu Tengku Muhar ya, Om Tato. Saya panggil Om Tato, seorang budayawan Melayu. Nah, ini kalau orang Melayu tak kenal Om Tato ini perlu dipertanyakan juga kan. Oke. Juga pernah main film kayaknya ini sama Mas Arson. Nah, berikutnya saya perkenalkan lagi
peserta diskusi kita yaitu Bapak Dr. Andes Onggal Sihite, MSI, seorang dosen yang nyentrik, yang bajunya putih, kacamata putih, kadang sepatu juga putih. Nah, ini seorang traveler ya dengan kereta, kalau bahasa Medannya kereta ya. Kemudian ada Ibu Dr. Anda Sri Hartini, MSI, Kepala Museum. Sekarang ini Kepala Museum sekarang ini Kepala Museum Perkebunan. Kalau dulu Kepala Museum Sumatera Utara. Nah, Ibu Sri ini adalah seorang yang sangat peduli dengan seni budaya. Jadi beberapa kali Balai Morojahan diberi kesempatan untuk membuat pentas budaya di sekitaran museum. Nah, berikutnya ini ada Bangda kita, Bang Sugianto Makmur, seorang politisi, anggota DPRD dari fraksi PDI Perjuangan, yang sekarang juga diberi amanah sebagai Kepala Badan Ekonomi Kreatif. Jadi salah satu konsennya adalah bicara soal tanaman endemik khususnya di Sumatera Utara. Ya. Berikutnya ada Bang Thompson HS, dia seorang budayawan, aktor, baru-baru ini juga mementaskan Kura-Kura Berjanggut di Banda Aceh bekerja sama dengan BPNB, ya. BNPB ya kalau nggak salah. Mohon maaf kalau terbalik. Bang Thompson ini seorang sastrawan juga, kemudian dia juga akhir-akhir ini saya lihat kesibukannya untuk meneliti. Berikutnya ada Bapak Yance, saya kenalnya Pak Yance ya, seorang akademisi dan peneliti dari USU. Jadi beliau sering saya temui juga di Balai Arkeologi. Nah, mudah-mudahan beliau sudah bergabung. Kemudian ada Bapak Yosef Tien, motivator. Nah, ini sehari-harinya bertugas di Dinas Kehutanan. Nah, kalau nggak salah di bawah Kementerian LHK kalau nggak salah saya. Mudah-mudahan juga sudah bergabung. Dan yang tak kalah asing lagi, ini yang pemantik diskusi kita pada sore hari ini adalah Bapak Dr. Phil Ikhwan Azari, MS. Nah, kalau sudah lihat wajahnya, kemudian ini ada ada kayaknya seperti genta atau gong besar ya, atau beduk lah kalau bahasa lainnya. Nah, ini seorang pakar ya pakar sejarah kita yang boleh bisa dikatakan salah satu ya peneliti yang konsen di Tanah Melayu. Oke, saya akan perkenalkan narasumber kita ya, Pak Dr. Iwan Azari MS. Beliau kelahiran Medan 16 Januari ya. 16 Januari 1961. Kemudian sehari-hari bertugas di Universitas Negeri Medan dan S3 yaitu di Hamburg, Jerman. Beliau adalah peneliti yang sangat luar biasa karena banyak penelitian-penelitiannya yang membuat kita membuka wawasan kita lebih dalam tentang Sumatera Utara. Nah, ini ada banyak track record Pak Iwan Azari yang di bidang penelitian, kemudian artikel ilmiah yang sering dibacakan di acara-acara kebudayaan, kemudian konferensi-konferensi, di seminar-seminar juga, dan terakhir kabar saya dapat info bahwasanya Pak Iwan juga pernah menulis ya buku-buku dalam 5 tahun terakhir. Ini ada sekitar 7 buku ya. Kalau saya sebutkan satu persatu ini waktunya nggak mencukupi, tapi mohon maaf Pak Iwan ya kalau tak tersebutkan satu persatu. Dan banyak penghargaan-penghargaan juga yang diterima oleh Pak Iwan. Salah satunya adalah Piagam Tanda Kehormatan Presiden Republik Indonesia Satya Lencana Karya Satya 30 tahun. Oke, kemudian yang terakhir ini yang sering kita dengar ya, fenomena tentang situs Kota Cina, yaitu Bapak Iwan Azari bukan salah seorang sebenarnya. Ya,
Beliau adalah pendiri Museum Kota Cina dari tahun 2009 ya. Sampai sekarang konsen mengurus Museum Kota Cina. Kemudian Museum Sejarah Al-Quran Sumatera Utara. Ya. Baik, itu narasumber kita yang pertama. Saya perkenalkan juga Pak narasumber kita yang kedua, Abangda Mangaripun, Insinyur Mangaripun Parhusit. Nah, saya lebih kenalnya beliau adalah seorang aktivis ya, juga politisi gitu. Tapi saya bacakan lah ya. Profesi aslinya adalah konsultan. Beliau adalah seorang konsultan. Jadi aktivis yang konsultan dan konsultan yang aktivis. Nah, bekerja di berbagai proyek infrastruktur dalam berbagai aspek, termasuk peningkatan lapangan kerja produktif, pemberdayaan masyarakat, dan pengadaan tanah. Nah, ini tepat ini kita bicara tanah untuk tanaman kemenyan dan kapur barus ya. Pernah menjabat sebagai Ketua Unit Kesenian Sumatera Utara dari perguruan tinggi, kemudian melaksanakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan seni dan budaya, inisiator Badan Pengelola Otoritas Danau Toba, kemudian anggota tim pengusulan Geopark Danau Toba, kemudian Ketua Dewan Pakar Komunitas Alumni Perguruan Tinggi Sumatera Utara. Nah, itulah biodata narasumber kita yang dua ini. Kedua narasumber kita ini kita undang untuk membedah apa itu kemenyan dan kapur barus, kemudian kapan tergerusnya ya. Karena konon berabad-abad yang lalu kemenyan dan kapur barus membuat para penjelajah Eropa datang ke Nusantara. Tetapi akhir-akhir ini kalau bicara soal jalur rempah, kita akan dinarasikan oleh tentang cengkeh, pala dan leda. Lantas di manakah posisi kapur barus dan kemenyan? Mungkin itu saja pengantar dari saya. Sebelumnya saya mohon maaf bila ada yang belum tersampaikan, baik narasumber, mungkin ada yang belum saya sampaikan tentang biodata atau makalahnya. Kemudian para peserta intensi diskusi yang belum saya sebutkan satu persatu namanya. Tapi setidaknya di sini ada beberapa juga teman-teman kita yang di luar dari 15 orang itu yang ikut bergabung. Baik, itu saja dulu perkenalan dari saya. Saya persilakan narasumber yang mana dulu nih, Pak Iwan atau Bang Ipul? Boleh saya? Boleh, Pak Iwan? Ya, silakan. Baik, Pak Iwan, kami persilakan, Pak Iwan. PowerPoint saya bisa ditampilkan. Boleh, siap Pak. Oke, operator, silakan teman-teman panitia. Kirim ya. Sudah saya Pak, mengambil judul kira-kira ya kapur dari barus, kapur dari barus, kapur barus. Ini terminologi dalam sejarah jalur rempah yang sebetulnya sesat juga ini, gitu. Kita menyebut seperti judul kita ini kapur barus, tapi sebetulnya tepat nggak pengucapan itu? Beberapa tahun yang lalu saya dengan seorang jurnalis Kompas, ya, kepala perwakilan Kompas di Medan, mendiskusikan istilah itu karena kapur barus itu kan identik dengan pengusir kepinding yang dijual di Indomaret dan di Alfamidi dan kawannya itu, Alfamart, ya. Itulah kapur barus untuk mengusir-ngusir pewangi. Padahal yang dimaksud bukan itu. Menarik juga untuk diteliti kapan kapur barus yang legendaris itu berubah menjadi kapur barus abal-abal yang untuk mengusir kepinding itu. Ini tidak kita pertanyakan. Bahkan di Barus sendiri kalau kita tanya anak-anak sekolah, ya kapur barus itu ya itu yang putih-putih untuk pewangi atau mengusir kepinding itu. Ini kan upaya untuk, ya kalau tema kita ya, tergerus makna, pemahaman tentang kapur barus yang jadi sekedar bahan kimia itu sepertinya tidak diangkat. Maka dalam topik ini saya mencoba mempersoalkan istilah itu ya, kapur barus.
Jelas dalam sumber-sumber di dalam sejarah, termasuk di dalam Al-Quran, dia kafur, kafura, kafura, kapur. Jadi itu pohon kapur sebetulnya. Nanti saya perlihatkan sebuah peta bahwa pohon ini tidak hanya ada di Barus. Kami sekarang sedang mengamati satu wilayah dan melakukan perjalanan juga ke wilayah itu, yakni di daerah Bongal, Tapanuli Tengah, arah ke Padang Sidempuan. Di sana ada juga kapur. Waktu kami bilang, oh ini pohon kapur barus ya, oh, bukan kapur barus ini. Jadi apa ini? Kapur, pohon kapur. Jadi kapur dan pohon kapur itu adalah satu terminologi. Barus adalah sebuah nama wilayah, nama kota. Maka dengan Kompas itu kami, dan itu dipakai kemudian oleh Harian Kompas beberapa tahun yang lalu, kapur yang kita maksud, yang kita bicarakan pada hari ini, itu adalah kapur dari Barus. Bukan kapur Barus yang dijual di supermarket itu. Nah di Jawa juga, bahkan di kalangan akademisi di Jawa, waktu saya ceramah di Semarang itu, dia pikir kapur Barus itu berasal dari Barus, kapur Barus yang pabrikan itu. Oleh karenanya sebetulnya perlu di dalam jalur rempah ini mempertegas makna sebetulnya dari kapur Barus. Ya. Jadi ada kapur, ada Barus sebagai nama kota, ada kapur dari Barus, dan ada kapur Barus. Jadi kapur Barus itu sebetulnya terjadi terminologi yang sebetulnya perlu dipersoalkan. Kalau kita maksud adalah pohon kapur. Apalagi tanaman itu tidak hanya ada di sana. Itu satu terminologi yang mungkin perlu dibahas di dalam ceramah ini. Jadi kalau kita katakan kapur barus di dalam konteks apa ini? Akademisi, sejarawan, itu berarti kapur yang kapur dari barus tadi. Tapi kalau kapur barus, ambilkan kapur barus. Oh, di mana ada kapur barus dekat sini ya? Itu konteksnya sudah kapur barus yang kimia tadi, yang bukan yang kita maksud di dalam pembicaraan. Nah, ada seorang seniman dari Jogja mencoba mengangkat instalasi ya. Seni instalasi ini cukup menarik di tahun 2018. Dia datang ke museum saya, ke Museum Kota Cina, dan mencoba menelusuri kapur barus. Saya menyarankan dia pergi ke pusat penelitian kapur barus di Aik Nauli, BLK Nauli. Dia bertemu dengan Aswandi di sana, Pak Aswandi, peneliti kapur barus kita. Ya, Dr. Aswandi ya, memberikan banyak informasi kepada seniman ini. Kemudian dia pergi ke ladang Pak Silaban di Barus. Itu rumah terakhir pohon kapur barus. Kebun kapur barus terakhir itu dalam jumlah yang relatif banyak dan terawat itu ada di situ. Dan ladang Pak Silaban itu tidak dirawat, tidak diperhatikan oleh pemerintah. Termasuk tim jalur rempah ini, yang heboh-heboh jalur rempah ini, saya kira tidak juga menyelamatkan itu. Maka tema ini bagus yang tema hari ini ya. Kita bicara rempah, bicara kapur barus, tapi negara sebetulnya mengabaikan kapur barus itu. Jadi dia melihat, dia pergi ke rumah Pak Silaban, dan dia menggambar rumah Pak Silaban itu kira-kira seperti gambar ini. Ini sebuah instalasi yang saya melihatnya di Yogyakarta dia buat. Kemudian tiang-tiang rumah Pak Silaban itu dia robah dengan kapur sintetik. Kapur barus sintetik, kapur barus yang tadi abal-abal itu. Dia buat, ya. Kemudian rumah ini roboh, ya. Roboh, nanti ada cairan, sebetulnya ada videonya, cuma nggak lengkap. Rumah ini roboh. Ya. Dia menggambar, ini dia. Coba bisa videonya bisa hidup nggak itu? Ini seni instalasi. Ya, ini dia seni instalasi yang memperlihatkan rumah terakhir kapur barus. Kapur barus itu punah dalam peradaban. Seperti ini. Oleh. Itu dia tadi. Tagor ya. Togar. Oke. Itu tadi. Tapi nanti videonya lengkap bisa dilacak. Coba judulnya kembali ke Abraham tadi ya, Abraham. Judulnya tadi yang awal tadi, judul instalasi ya ini dia. Karya seni instalasi rumah
peradaban Kapur Barus oleh Abraham Togar. Dan ini rumah ini kemudian nanti di akhir dari instalasi ini rubuh, melambangkan peradaban Kapur Baru sudah rubuh. Bahkan rumah Pak Silaban yang terakhir ini itu juga rubuh. Lanjut. Ya, ini pohon kapur yang kita bilang Kapur Barus, tetapi tidak di Barus. Ini ada di Bongal, di Tapanuli Tengah. 65 km sampai 70 km dari Barus. Banyak batangnya di sana, sisa-sisa penebangannya. Bangkainya juga banyak. Itu menandakan pohon. Kita tanya warga, ini pohon apa ini? Pohon kapur katanya. Kapur Barus, bukan Kapur Barus, pohon kapur kata dia. Nah ini kita bisa melihat di sana. Ini ada videonya sebetulnya, tapi tidak usah diputar, tidak sempat. Boleh lanjut? Ini dia rumah terakhir Kapur Barus. Oh, ya, ini rumah terakhir Kapur Barus. Ini ibu ini istri Pak Silaban, yang dia, nah itu dia. Saya kira ini ada suara enggak ya? Ya, ini diwawancarai oleh tim dari Unimed. Dia berbicara tentang nasib Kapur Barus, pohon Kapur Barus di ladang itu. Ini wawancara dalam bahasa Batak. Saya kira Pak Thompson mahir sekali ini mendengarkan suara ini. Pak Juhendri, apakah video ini kedengaran nggak? Mic-nya mungkin Pak, mic-nya harus diaktifkan kali. Ya, mungkin mic dari sana ya, dari yang menayangkan itu. Iya, dari Bang Rian Kurniawan, silakan. Ini adalah rumah terakhir Kapur Barus yang sisa. Yang negara, termasuk yang gembar-gembor sibuk dengan jalur rempah ini, tidak menyelamatkan ini. Saya baru-baru ini jumpa dengan tim kepresidenan dari timnya Pak Muldoko. Saya bilang kalau mau menyelamatkan Kapur Barus dan kaitannya dengan jalur rempah UNESCO, saya kira jejak-jejak terakhir Kapur Barus itu seperti yang di ladang Pak Silaban ini, itu harus diselamatkan. Jadi ini di dalam video ini, termasuk dalam instalasinya Abraham, inilah rumah terakhir Kapur Barus. Dan untuk sampai kemari kita harus lewat sebuah peradaban baru yang melumpuhkan Kapur Barus, yakni kelapa sawit. Jadi kita harus lewat ladang kelapa sawit dulu baru sampai kebun ini. Dan ya tidak kedengaran ya, dalam beberapa sumber, pohon terakhir ini juga akan ditebang. Pohon terakhir, kebun terakhir Kapur Barus yang terawat ini juga akan ditebang diganti sawit. Karena itu jelas. Ya. Jelas keuntungannya berapa per hektar daripada dia sebagai tanaman simbolik yang dipuja-puja, diseminarkan, diangkatlah webinarnya, seminar daringnya seperti hari ini. Ju Henry jadi moderatornya, Bali Marjohan penyelenggaranya, sponsornya mungkin Kemendikbud, tapi Kapur Barusnya ini tidak terselamatkan, tidak diselamatkan. Makanya saya bilang sama tim kepresidenan itu, kalau mau ini menjadi bangsa besar yang menyelamatkan jejak-jejak historisnya, selamatkan pohon ini, beli pohon ini, jadikan taman. Jadi orang-orang yang pergi ke Ladak ke sana, ke Barus misalnya, tidak hanya melihat makam, tidak hanya ke Papan Tinggi, tidak hanya ke Mahligai, tapi juga melihat ini. Di sini ada wawancara sebetulnya dengan Pak Silaban dan juga dengan Pak Aswandi, Dr. Aswandi. Oke, kita lanjutkan. Jadi Kapur Barus itu kalau kita lihat peta ini, dia ini nanti ada peta Daniel ya. Ini peta situs-situs penting yang ada di pantai timur dan pantai barat. Itu yang dilingkarin adalah situs yang baru saja ditemukan dan sudah diteliti oleh Balai Arkeologi dan saat ini sedang dalam tahap penataan Balai Arkeologi Sumatera Utara dan juga Balai Pelestarian Cagar Budaya. Saya sudah menyampaikan tentang situs ini kepada Dirjen Kebudayaan, ke Pak Hilmar, dan Pak Hilmar akan menaruh perhatian penting tentang situs ini. Di dalam peta selama ini dia tidak terlihat, tidak diketahui, jadi baru diketahui sekarang dan itu sangat luar biasa.
Jejak tidak jauh dari sini ada pohon kapur baru seperti yang saya bilang. Oke, lanjut. Jadi di Bongal itu tadi ada pohon kapur. Kalau dalam peta Daniel Peret, kapur barus itu yang warna hitam itu. Jadi malah di pelabuhan baru sendiri pohon itu tidak ada. Di Singkil sampai ke ke kawasan Singkil itu kalau kita tanya itu pohon apa? Ya pohon kapur. Pohon kapur. Nah, Nurholis Majid pernah menelusuri asal kata kapura di dalam Al-Qur'an. Ternyata dalam Al-Quran itu, dalam penelusuran Nurholis Majid, kafura itu bukan bahasa Arab. Dia berasal dari leksikon itu diperiksa, dia berasal dari bahasa Persia. Diperiksa leksikon Persia, kafura itu kapur. Kapur berasal dari bahasa Melayu. Jadi satu-satunya kata Melayu yang masuk di dalam Al-Quran itu ya kafura ini, kapur. Yang masuk ke dalam bahasa Arab dari bahasa Persia. Jadi ini memang jauh sudah lama kafura ini dikenal di Timur Tengah. Jadi jauh sebelum ada kota Barus. Barus belum ada, kafura sudah ada. Jadi melekatkan kata kapur dengan Barus itu sebuah fenomena baru. Ya, relatif baru, barangkali kemungkinan di abad-abad ke-18. Tapi ketika kapur dibahas dalam literatur Timur Tengah, Barus belum ada. Bahkan Barus itu lebih muda dibanding Lobu Tua. Dan Barus lebih muda lagi dibanding dengan Bongal, abad ke-7 dan abad ke-8. Itu tentang kawasannya. Sedangkan yang ini di dalam disertasi Daniel Peret, yang agak abu-abu itu, agak buram, tidak hitam, itu Kemenyan. Pusat-pusat Kemenyan, endemik Kemenyan itu di daerah sekitar situ. Saya lanjut. Ya, ini pohon kapur barus. Barangkali beberapa peneliti sudah sampai kemari. Lanjut. Ya, ini Kemenyan. Kemenyan nggak saya nanti yang mau bicarakan, teman kita satu lagi. Ini salah satu komoditi endemik Sumatera yang bahkan Yesus lahir pun sudah dipersembahkan. Jadi Kemenyan dan kapur barus ini masuk dalam Bible. Ya, Bible ayat berapa itu nanti teman-teman Kristen, tapi di Museum Kota Cina ini ditampilkan gambaran ini. Karena di kota Cina ditemukan jejak 1000 tahun yang lalu kristal-kristal damar, ya damar yang diduga itu Kemenyan dan kapur barus. Makanya kami membuat salah satu spanduk ini, poster ini. Jadi Kemenyan masuk dalam Bible, kafura masuk di dalam Al-Quran. Saya lanjut. Ya, ini dalam Al-Quran. Surah Al-Ihsan. Jadi kata Melayu, kafura, dari bahasa Persia masuk kemari. Kapur. Nggak ada dibilang di sini kapur barus. Karena memang kapur barus itu, saya yakin abad 18 atau 19 baru ada itu. Dilekatkan, dikawinkan dua nama itu. Tapi sebetulnya lebih tepat sebetulnya kawasan dari mana kapur itu berasal. Kapur dari barus. Lanjut. Ya, itu bisa dibaca di buku-buku ini misalnya. Bahkan buku terakhir dari EVO Prancis, dia pakai judul Barus Negeri Kamper. Negeri Kamper. Kamper itu dia memakai istilah asli dari kapur. Kamper. Ya. Jadi Barus Negeri Kapur. Sebetulnya dia mau menyatakan itu. Barus Negeri Kapur. Tapi Barus mana yang dia maksud? Karena ada yang Lobu Tua, yang lebih tua dari Barus. Sehingga barangkali ke depan yang dinamakan Barus atau Pansur atau Barotsai itu adalah sebuah kawasan yang luas yang ada di pantai barat yang memproduksi tanaman kapur tadi. Ya. Jadi Barus itu di dalam literatur kuno cenderung sebetulnya kawasan, bukan Barus modern yang kita kenal sekarang ini di salah satu kecamatan di Tapanuli Tengah yang kecil dia, yang kebetulan di situ ada nisan-nisan cukup banyak, ya bukan itu di dalam literatur dalam kaitannya dengan kapur. Ya. Nah ini buku yang ketiga ini jelas memperlihatkan Barus Negeri Kamper, tapi Barus di situ tidak dalam artian kota, karena ketiga buku ini hasil penelitian lebih 15 tahun gabungan arkeolog Prancis, Balai Arkeologi Medan waktu itu dan Pusat Arkeologi Nasional memperlihatkan bahwa Barus itu relatif tidak tua.
Artinya tidak semasa dengan Al-Quran itu di abad-abad yang begitu lama, ya abad 6. Jadi temuan-temuan tertua di sini sekitar abad 11, abad ke-10, baik temuan-temuan berupa keramik maupun tembikar. Kalau makam-makam, kalau kuburan, makam, nisan-nisan jelas jauh lebih muda lagi. Dan tidak benar ada nisan abad pertama Hijriah di sini, tidak ada. Tidak benar ada. Kalaupun ada, kita tertipu lagi dengan narasi-narasi yang menyesatkan bahwa seakan-akan benar nisan Rukunuddin itu 48. Ini sebetulnya agak memalukan ya, karena 48 Hijriah nisan Rukunuddin itu sudah dipatahkan, sudah ditolak tahun 63 dalam seminar masuknya Islam pertama di Indonesia, dilaksanakan di Medan. Arsad Taulid Lubis, Hamka pada waktu itu, Muhammad Said sudah membaca dengan benar dan sudah menunjukkan kesalahan Dada Moraksa dalam membaca angka 48 Hijriah itu. Hanya obsesinya Dada Moraksa lah yang mengaitkan Kapur Barus dengan nisan itu, yang sejaman dengan penyebutan di dalam Al-Quran. Tapi sebetulnya tidak ada nisan yang tua sampai ke abad pertama Hijriah. Sampai hari ini tidak ada ditemukan. Tolong tunjukkan sama saya kalau ada yang menemukan itu. Termasuk yang ada di papan tinggi itu juga nisan tidak nisan terlalu tua sampai abad pertama. Bahkan nisan Rukunuddin itu sendiri pun tidak ada di Barus itu, tidak ada di Mahligai. Makanya waktu Jokowi lewat di situ, di dalam teks harian Kompas dibilang Presiden Jokowi lewat nisan Rukunuddin 48 Hijriah. Padahal nisannya di Jalan HM Joni sekarang, HM Joni Medan. Di museumnya Ibu Sri dulu kepalanya itu. Jadi di Museum Negeri Sumatera Utara. Di situ nisan yang dihebohkan abad pertama Hijriah. Sampai sekarang masih ada di situ. Lanjut. Ya, saya kira ini literatur-literatur yang bisa kita telusuri. Lanjut saja. Ya, ini berbicara tentang tema itu. Nah, ini ada hal yang cukup menarik di dalam telaah tentang pansur. Ya. Ada satu penelitian dari McKinnon yang melihat bahwa pansur itu selalu dilekatkan dengan barus. Itu satu kekeliruan. Karena pansur itu bagian dari satu kecamatan yang namanya Pancu, ada di Aceh. Dan itu tenggelam karena tsunami kuno. Waktu tsunami 2004 yang lalu, material dari tsunami kuno itu terangkat ke atas, ke pantai. Di sana ada disebut, ada jejak kota kuno yang tenggelam di laut. Dan kecamatannya kecamatan Pancu. Kalau menurut McKinnon, pansur itu yang di utara Aceh. Lanjut. Ya, itu dia. Kira Pansur. Ya, lanjut. Ya, itu dia tenggelam. Nah, ini hasil pemetaan satelit yang memperlihatkan di sana ada kota yang tenggelam. Yang identik dengan literatur Arab. Baik masa Islam maupun pra-Islam. Lanjut. Yang menyebutkan Kafur. Ya, saya kira, nah ini situs yang baru ditemukan ya, Bongal. Kalau ini memang ini sejaman dengan era Islam, era Nabi. Karena koin-koin Umayyah dan Abbasiyah ditemukan sangat banyak di kawasan ini. Dan itu tidak ditemukan di Barus. Semua koin-koin kuno yang ditemukan di Bongal tidak ditemukan di Barus. Makanya di dalam riset terakhir, Bongal atau Jago-Jago ini dianggap 200 tahun, 200 sampai 300 tahun lebih tua dari Barus, mendahului Barus. Tapi Bongal hilang di abad ke-11 karena temuan-temuannya menurut Pak Eri Sudewo tidak ada, dan ya tidak ada temuan-temuan abad ke-12, jadi hilang. Jadi Bongal ini atau Jago-Jago ini ketika musnah, muncullah Lobu Tua dan Barus yang sekarang. Lanjut. Ya, ini eskapasi yang sudah dilakukan. Sekarang eskapasi, kalau dulu hanya temuan masyarakat yang banyak orang yang skeptis, tapi sekarang sudah eskapasi. Balai Arkeologi sudah melakukan penggalian-penggalian dan ditemukan jejak rempah. Menurut salah satu presentasi dari Eri Sudewo, rempah-rempah di sini sudah di carbon dating, diperiksa di laboratorium di Amerika, jelas abad ke-7. Abad ke-7, dan itu lebih tua dari Barus. Dan saya ingatkan bahwa pohon kapur banyak di sini.
Ya, pohon kapur tua yang pohonnya sudah ditebangi banyak di sini. Lanjut. Ya, ini dia kesimpulan, bukan kesimpulan, penelitian sementara tentang fakta-fakta situs Bongal, Tapanuli Tengah. Ini ada pendapat dari Balai Arkeologi, juga komentar saya, dan ini nanti bisa dilacak di internet. Ini dilakukan oleh Islam Today, dan Islam Today ini dengan lembaga Sultanat Institute yang membiayai riset ini, yang mendanai eskapasi Balar untuk mengungkap ini. Jadi ya memang pihak luar dan ini swasta. Lanjut. Ya, ini saya mau mencerita, ini di dalam ruangan ini ada mahasiswa saya, ya, Rahmadani Pane namanya, yang meneliti, yang pernah saya bimbing tahun 2018, meneliti skripsinya itu yang di judul di atas itu. Ya. Jejak pohon kapur barus di desa Sordang, kecamatan Kabupaten Tapanuli Tengah. Dia meneliti ladang ini. Saya suruh dia ke ladang itu, dan saya kemudian ketemu dengan si Rahma ini. Ketemuan kedua itu foto saya bertemu kedua sama dia setelah dia tamat dari jurusan Pendidikan Sejarah Unimed dengan skripsi ladangnya Pak Silaban. Jumpa kami di tahun 2020 yang lalu akhir dalam rangka lawatan saya ke sana. Nah, dalam skripsi ini saya suruh dia menghitung berapa pohon yang ada di situ, besar kecil, ya totalnya, dan siapa pemiliknya, dan itu ada di dalam buku, dalam skripsi ini. Saya mengharap skripsi ini bisa diterbitkan satu waktu, yang memperlihatkan rumah terakhir dari, kebun terakhir dari kapur barus. Lanjut. Ya, ini dia penelitiannya Rahma, ya, data dari yang di skripsinya si Rahma itu ada jumlah pohonnya, peta pohonnya, sebaran pohonnya. Dan ini dia pohon-pohon yang dia foto. Saya lanjut. Ya, ini tabel jumlah pohon yang saya suruh dia menghitung untuk skripsinya. Kau tidak akan saya luluskan S1 kalau kau tidak bisa hitung jumlah pohon yang ada di situ. Maka merangkaklah dia di sana, dia hitung pohon besarnya dan asal-usulnya. Ini data 2018. Saya nggak tahu kalau sekarang masih ada segitu lagi atau tambah atau tidak. Tapi terakhir saya bilang, saya dengar negara juga belum datang mengambil alih pohon terakhir ini. Lanjut. Ya, itu dia. Dulu ada pembibitan, tapi sekarang menurut Dharma Lubis, saya tidak tahu apakah dia ikut di dalam acara ini, tapi seminggu yang lalu saya jumpa Dharma Lubis, dia bilang dia kemari dan tidak ada lagi penjualan bibit itu. Kalau ini pohon-pohon ini tidak mendatangkan kesejahteraan ekonomi bagi pemiliknya, saya khawatir ini pohon akan ditebang dijadikan sawit setelah generasi Pak Silaban tidak ada lagi. Ya, sementara negara tidak juga hadir, kecuali hanya cerita-cerita kapur barus. Lanjut. Ya, ini dia rumah terakhir kapur barus yang diterlantarkan negara karena nggak diambil. Ya, bisa lanjut. Maka saya mengharap hiruk pikuk dari jalur rempah ini dan pembicaraan di Balai Marjohan mengangkat kapur barus bisa menginspirasi munculnya upaya untuk mendirikan museum kapur barus, pusat penyelamatan kapur barus, menghidupkan memori kapur barus. Periksa aja buku pelajaran anak sekolah SMA di Barus, nggak ada kapur barus itu. Ya, tidak ada. Jadi anak-anak kemarin ada pembuatan film anak dari SMA Barus, SMA Negeri Barus dibawa ke Museum Al-Quran. Saya tanya dia, kau tahu kapur barus seperti apa? Ya, sama dengan anak-anak Indonesia lainnya. Mereka tidak mendapat pelajaran itu di sekolah. Maka protes saya, pembelajaran tentang kapur barus ini harus dimasukkan di dalam pelajaran sejarah. Dan saya sudah berteriak sejak seminar nasional di Malang tentang pentingnya memasukkan rempah-rempah di dalam pelajaran sejarah di sekolah-sekolah. Lanjut. Ya, itu sudah dibahas. Ini tadi yang titik nol itu yang tidak ada itu, yang bukan titik nol, yang 48 Hijriah itu tidak ada, itu ada di seminar Medan ya. Buku ini bisa dibaca, ini diterbitkan Harian Waspada tahun 63. Lanjut.
Ya, lanjut saja. Ini tidak usah. Ya, ini lanjut. Oke, stop. Sebelumnya. Ya, ini dulu ada upaya untuk merevitalisasi Barus sebagai sebuah kota pelabuhan. Saya kira ini aja Pak Ju Henry. Nanti akan panjang lagi cerita tentang ini. Saya akhiri dan nanti mungkin dilanjutkan dengan diskusi. Oke, terima kasih Pak Iwan. Oke, Pak Onggal. Oke, karena Pak Onggal belum tersambung, mungkin kita langsung ke Pak Iwan. Saya terputus tadi, jadi nggak banyak bisa mengikutin. Nah ini kan lihat tuh, kan di hutan-hutan nih. Tapi ini bukan hutannya kemenyannya Pak Mangarimbun itu yang tadi ya. Itu tuh, ini jalur pesisir ini di hutan mangrove ya, mangrove. Oke. Cuman tadi terputus waktu Pak bukan Jeanto ya. Siapa tadi? Setelah Pak Jeanto siapa tadi ya? Pak? Oh, ditanggapin sama Pak Mangarimbun tadi ya. Iya. Sedikit saya dapat tadi bahwa kebetulan katanya ditemukan Barus itu Malaka sebetulnya katanya. Kan itu ya kalau saya nggak salah tadi di sela-sela sayup ya di sela sayup pohon mangrove tadi. Iya. Tentang Pelabuhan Barus, mungkin tentang Pelabuhan Barus. Pelabuhan Barus itu kebetulan sebetulnya Malaka lebih dulu gitu. Kalau saya nggak salah tangkap tadi. Ya. Nah, itu Malaka belakangan, Pak. Jadi Malaka itu kan relatif di abad ke-14 ya, 15 ke-14. Dia kan jatuh hancur 1511 ya, dari Portugis ya. Nah, dalam peta-peta kuno itu Malaka belum ada ketika Barongsai ada ya, Barongsai ada. Dan Tamil, prasasti Tamil itu jelas ya, prasasti Tamil yang ditemukan di Lobutua. Itu berangkat tahun 1008 atau 1078, saya lupa. Itu jelas menyatakan bahwa kami orang Tamil yang datang dari 8 penjuru mata angin, dari persatuan saudagar besar 500 Tamil, ya berada di sini dalam rangka menguasai ikut berperan di dalam perdagangan dunia yang ada di Lobutua. Ya. Itu ya. Jadi itu satu ya. Kemudian ketika berkaitan dengan Barus Raya atas situs yang baru ditemukan, situs Bongal di Jago-Jago, itu sudah dari abad ke-8. Ke-7 pun. Ya, carbon dating terakhir itu abad ke-7. Rumah ibadah yang di kayunya dikirim ke Amerika, carbon datingnya abad ke-7. Jelas Malaka belum ada di abad-abad itu. Sedangkan Bongal kelanjutannya adalah Lobutua dan Barus. Jadi sebetulnya kawasan yang tadi saya buat petanya itu, 3 kawasan itu, Bongal, Lobutua, Barus itu, boleh dikatakan itulah Barus keseluruhan, Barus tua, ya, atau Barongsai atau Pansur tua. Itu masih menunggu penelitian lebih lanjut. Jadi itu satu yang saya ingin sampaikan. Kemudian memang Kemenyan ini di beberapa tempat juga tadi itu yang andaliman. Saya nggak tahu dengan kopi apa dia bisa bersaing atau tidak. Tapi dengan kelapa sawit, kalau kita dengar dari penuturan Pak Silaban, dari ladang Pak Silaban, ya mudah-mudahan aja Pak Silaban ini panjang umur, sehingga karena dia idealismenya tinggi sebagai warisan ayahnya, pesan ayahnya supaya itu nggak boleh dialihkan. Tapi generasi di bawah Pak Silaban ketika kapur ini tidak mendapatkan hasil yang tinggi, tetap lebih menguntungkan kelapa sawit. Karena untuk sampai ke ladang Pak Silaban kan kita lewat kebun kelapa sawit dulu. Dan itu perhitungannya per hektar berapa itu juga lebih tinggi. Jadi memang betul-betul terancam. Saya nggak tahu apakah ada kebun kemenyan tua yang bisa pantas kita ajukan di dalam jalur rempah ini, ya. Dilindungi dia bukan karena aspek ekonominya semata-mata, karena jelas tadi ya ada cerita kalah dia dengan Andaliman, ya, kalah dengan Andaliman, jadi dia juga akan terancam punah secara ekonomi. Jadi dilindungi. Jadi maksudnya ladang Pak Silaban dilindungi, satu ladang lagi mungkin di Pak Mangarimbun tahu ada satu situs tempat di mana pohon-pohon kemenyan kuno itu bisa diambil, karena ini mundur ya, era belakangan ini.
kita bukan mundur, maksudnya kurang memacu hasil-hasil penelitian dari Aek Nauli. Ya. Jadi Pak Thompson, kalau kita kalau kita pernah ke Aek Nauli itu luar biasa hasil-hasil riset mereka. Cuman dari hasil riset ke industri itu tidak langsung connect. Kapur barus misalnya, saya sudah tahu pucuk daun kapur barus itu diincar oleh Cina sekarang ini untuk menjadi teh kapur barus. Ya. Dan teman-teman di Aek Nauli sudah membuat teh dari pucuk kapur barus itu. Investor dari Cina sudah datang dan kata mereka ini hanya cocok kapur barus yang bagus tehnya ini, kualitas pucuknya itu kalau ditanam di tempat endemiknya, asalnya itu. Nah, ini nggak tahu saya perizinannya bagaimana, tapi waktu itu kami memesan dari Pak Aswandi pucuk teh itu dari istrinya yang membuat. Dan waktu Museum Al-Quran kemarin itu diresmikan, kami bagikan kepada pengunjung minuman teh dari pucuk daun kapur barus, pohon kapur tadi itu, ya pucuknya. Dan itu memang enak sekali, aromanya keluar. Dan ada nggak Pak Onggal di sini? Pak Onggal itu dengan Pak Aswandi pernah merobek daun muda. Itu Pak Onggal tuh dari jalan-jalan dia kemana ya kan? Ya. Sinyalnya. Nah, sinyal ya. Lagi di Pak Onggal ini, Pak Onggal ini saksi ya. Ketika pucuk daun kapur tadi itu dirobek sama Pak Aswandi dan divideokan oleh Pak Onggal, itu keluar minyak dari pucuk daunnya. Jadi sumber zat yang paling penting dari kapur barus itu tidak hanya dari kristalnya dengan menebang pohonnya, enggak. Yeah. Ternyata daunnya. Begitu ya Pak Onggal ya? Lihat ya kan Pak Onggal? Betul ya Pak Onggal? Wah, hilang lagi Pak Onggal tadi. Jadi, halo, jaringannya Pak. Ya, kedengaran suaranya. Nanti kita tanya lagi Pak Onggal. Jadi dirobek keluar minyak. Saya pun terkagum-kagum itu. Nah sekarang saya ada menanam 5 pohon kapur itu dan saya sobek daunnya yang warnanya hijau muda itu keluar minyak. Jadi memang betul orang-orang Cina itu, investor Cina itu melihat pucuk daun kapur barus itu dahsyat, ya sebagai minuman teh yang berkhasiat. Nah, itu sudah diteliti di Aek Nauli. Jadi saya kira kalau kita berpacu dengan hasil-hasil riset itu dan mengembangkannya untuk kesejahteraan rakyat, saya kira nggak usah disuruh pun kapur barus itu akan berkembang dengan pesat. Apalagi kemenyan itu ternyata lebih mahal sebagai minyak wangi. Ya, kita sama Pak Onggal sudah menyaksikan sendiri ya, Pak Onggal. Kalau Pak Onggal masih bisa dengar suara saya, itu di Aek Nauli kita bisa melihat itu. Jadi kemenyan itu jauh lebih mahal. Ya, bisa puluhan juta dari minyaknya itu dibanding dia dijual getahnya dikirim ke Jawa. Itu sekarang raja kemenyannya ada di Jawa, nggak lagi di iklan-iklan yang disebut Pak Jianto tadi, udah pindah ke sana ke Jawa. Kalau kita lihat salah satu buku yang 3 tadi diperlihatkan jalur perdagangan kemenyan sekarang dikuasai ke Jawa. Itu saya kira penambahan, tetapi di dalam sejarah kedua komoditi ini kan langsung dibawa ke dunia internasional. Oh ya, ada satu hal yang menarik dari situs Bongal ya. Ditemukan kaca-kaca yang memperlihatkan para pedagang itu melakukan halo dengar ya? Ya. Nah, dengar. melakukan industri. Jadi kemenyan atau kapur barus atau kayu-kayu aromatik yang lain itu tidak dikirim gelondongan naik kapal. Tapi diolah. Oh, ada pengolahan. Ada pengolahan. Baru-baru ini ditemukan di Bongal. Disuling. Kalau kita bilang kan disuling ya. Disuling. Diekstraksi. Jadi alat untuk ekstraksi itu ditemukan. Ini mengejutkan sebetulnya. Berarti mereka mengekstraksi kemenyan kapur barus itu dan mereka membawa dan langsung dimasukkan ke botol, Pak. Langsung dibawa ke botol. Jadi botol-botol Timur Tengah yang ditemukan di kota Cina, ditemukan di Barus, ditemukan di Pulau Kampai, ya di Padang Lawas, itu alat yang didatangkan, botol kosong didatangkan dari Timur Tengah. Dan itu Timur Tengah memang botol itu produksi bukan dari Cina, didatangkan dari Timur Tengah, dibawa kemari dan diisilah ekstraksi itu. Jadi komoditi minyak ekspor itu sudah di dalam botol. Ya, itu untuk menjelaskan kenapa sangat sedikit sekali kaca ditemukan di sini. Kalaupun ada pecah. Karena dibawa. Karena memang ya, karena didatangkan botol kosong, kemudian dimasukkan ekstraksi tadi.
Jadi memang komoditi kemenyan dan kapur ini sudah memasuki teknologi tinggi sejak 1.500 tahun yang lalu minimal. Kalau kita menghitung dari usia botol yang dibawa kemari. Jadi 1.500. botol itu minimal karena itu di abad ke-7. Karena botol-botol itu bisa dihitung ya. Di dalam laboratorium bisa diteliti itu botol dari mana, itu abad keberapa. Kenapa Pak Iwan, botol dibawa kemari? Pak Iwan, ya, itu ekstraksi kemenyan ya? Macam-macam Pak, berbagai tumbuhan. Ya, Dan termasuk jangan lupa, kemenyan ya? termasuk kemenyan, ekstraksi kemenyan, kapur barus, juga barangkali ada apa cendana, bukan cendana, satu lagi kawannya cendana ini apa? Gaharu. Gaharu, iya gaharu. Jadi mereka ngapain bawa kayu besar ke laut, menyeberangin laut, kan tidak efisien. Jadi mereka sudah mengekstraksi itu, sehingga ini satu riset-riset baru yang penting untuk dilakukan, gitu ya. Dan ini harus melibatkan disiplin ilmu di luar arkeologi seperti biokimia misalnya, ya biokimia. Kan begini, tiap Daniel Peret menemukan kaca di kota Cina, dia langsung lompat ke kotak gali. Kalau ketemu keramik atau ketemu tembikar, enteng aja dia diam aja. Tapi begitu dilihatnya ada kaca, dia langsung lompat, dia ambil. Kenapa begitu pentingnya? Iya, ini penting sekali kaca ini untuk menghubungkan kota Cina dengan kawasan Barus. Baru belakangan saya tahu bahwa kaca-kaca itu merupakan alat untuk mengekspor, untuk mengekspor komoditi yang diekstrak di sini, ya. Dan ya dari Bongal itu sudah mulai ditemukan yang utuh, ya kaca-kaca yang utuh, barangkali sisa industri, tapi kalau di tempat lain itu banyak yang pecah. Jadi ini memang kemenyan dan kapur barus ini industri tingkat tinggi, bukan level seperti kemenyan yang sekarang ini gelondongan dikirim, ya kan sekarang gelondongan. Saya menduga, saya mau minjam ucapan si Thompson tadi, Pak Thompson tadi, nggak tahu kita orang Batak apa manfaat kemenyan ini. Paling orang Jawa untuk ngusir-ngusir hantu, ya kan? Untuk rokok-rokok itu, ya kan? Ya. Apakah kemenyan ini memang dikenal di dalam kulit apa kita, medical antropologi kita dalam pengobatan? Tadi orang Tumanggor itu orang Barus, ya. Dia menulis disertasi, dia guru besar di UIN Jakarta. Dia yang ikut mendampingi Jokowi datang ke sana. Jadi dia memang ahli kali tentang Barus. Saya baca disertasinya tak ada itu. Dan itu saya tanya sama dia waktu seminar internasional di UMSU. Pak, itu disertasi Bapak nggak ada sebut-sebut Barus. Iya bah katanya. Iya bah katanya. Jadi nggak begitu penting sebetulnya dua komoditi ini bagi masyarakat lokal. Ini memang komoditi internasional yang sudah didekati secara sains internasional. Makanya untuk mengembangkannya ke depan kita perlu itu. Dan teman-teman peneliti di AEK Nauli ini seharusnya kita dorong terus, terutama hasil-hasilnya itu. Oke, itu aja saya. Mudah-mudahan masih didengar suara saya. Cuman saya mau mengajak kapur barus ini, komoditi dan kapur dan kemenyan ini komoditi dunia yang memerlukan sains, dan selama ini juga sains sudah digunakan untuk itu. Terima kasih Pak Juhendri. Mana Pak Unggal tadi? Pak Unggal ini saksi nih. Terima kasih Pak Iwan. Pak, ini tolong dibuka video yang saya bisa dibagi sama Rian. Coba Rian dibagikan. Itu ada kesaksian Cut Arslinda yang sudah melihat minyak kemenyan di Singapura. Ya. Parfum di Singapura itu bahan bakunya kemenyan. Karena kemenyan memiliki keistimewaan di dalam mengikat wewangian. Jadi dia bilang di sana 500.000, yang biaya produksinya di sini tidak sampai 15.000. Kan dahsyat itu. Ya. Nah, kita belum sampai ke sana. Teman-teman di AEK Nauli sudah melihat itu. Saya pun ada parfumnya itu. Kalau ada yang mau parfumnya, saya kemarin ada beberapa, silakan datang ke museum saya, tapi tetes-tetes saja lah untuk melihat dahsyatnya kemenyan dari kampung Batak itu. Waduh. Jadi bukan untuk nakut-nakuti hantu minyak sama rokoknya Pak Thompson yang rokok dia supaya orang agak apa ya dari Jawa itu kan. Rokok apa namanya? Jadi persoalannya ada satu persoalan sebenarnya. Persoalan di lapangan soal ini kemenyan ini. Baik, kita langsung ke mungkin pernyataan mungkin atau simpulan atau harapan, kemudian rekomendasi barangkali mungkin bisa disampaikan oleh Pak Iwan Nazari. Kita persilakan terlebih dahulu. Ini kan kegiatan ini kan sebetulnya berkaitan dengan upaya untuk menggolkan jalur rempah ke menjadi warisan dunia, ya WHO. Ya.
Walaupun ini terlalu masih terlalu dini ya, kita nggak tahu berapa tahun ini bisa, karena ini baru seminar-seminar, tetapi belum ada nampak bukti-bukti pemerintah serius menangani jalur rempah ini. Riset-riset masih terkebelakang. Situs-situs yang jalur rempah itu dibiarkan hancur-hancuran gitu ya. Masyarakat tidak begitu mengenal. Ini baru semacam ya sosialisasi lah. Saya nggak begitu, ya syukur kalau bisa jebol ya langsung dalam sidang berikutnya ini menjadi warisan dunia. Tapi kalaupun tidak, banyak hal yang harus dibenahi. Antara lain 2 komoditi ini kita kalau di tempat lain kan ada museum etnobotani. Saya kira perlu direkomendasikan ada museum Kemenyan dan kapur baru, ya. Atau ya museum kapur barus misalnya di Barus sana. Kan sekarang ini malah di situs-situs yang hebat itu seperti di Barus, museumnya udah belasan tahun tak terurus. Ya, berantam, berkelahi pengurus dan ketuanya pun masuk penjara dan seterusnya lah itu. Ya, jadi saya kira kita harus kuat membangun museum rempah dulu, memuseum rempah, dan kita bisa menggali di sana di mana perdagangan itu. Kenapa ada bersahabat orang Aceh dengan Raja Sidabutar misalnya? Itu kan berkaitan dengan rempah-rempah, yang perdagangan dunia rempah-rempah itu dikuasai oleh Aceh, tapi produsennya ada di Tanah Batak. Kenapa Singamangaraja 12 misalnya berinteraksi dengan Aceh? Itu bukan karena semata-mata perang untuk kolonialisme, bukan karena Islam gitu. Nggak gitu Islam kalinya sebetulnya Aceh itu waktu yang datang kemari misalnya. Tetapi semata-mata karena perdagangan rempah, ya, karena rempah. Panglima-panglima Aceh yang tewas bersama Singamangaraja 12 itu harus dikaitkan dengan perdagangan rempah. Ya, hubungan lama sekali antara Tanah Batak dengan pusat-pusat perdagangan internasional. Dan masa itu ya Aceh, Pasai misalnya yang memerlukan komoditi itu. Dan yang sangat menarik, Aceh yang menguasai jalur perdagangan dunia itu tidak ada atau kurang sekali atau mungkin tidak ada itu Kemenyan sama yang mereka dagangkan itu. Mereka perlu Tanah Batak. Endemik bekas letusan Toba 70.000 tahun yang lalu menghasilkan tanaman-tanaman yang luar biasa. Jadi saya kira warisan itu harus dikembangkan, harus ada studi, harus ada galeri, dan paling penting juga harus masuk di dalam pembelajaran sejarah. Saya suka sekali ribut, anak-anak nggak kenal lagi itu gitu. Biarlah komoditinya nggak ada lagi, tetapi saya tetap optimis. Orang ada masa di mana orang berduyun-duyun nanam kemenyan, ya. Kemenyan dan andaliman mungkin satu waktu nanti ketika industri tentang ini dikembangkan, muncul pengusaha-pengusaha yang masuk ke sektor itu. Nah, sehingga itu bisa menyelamatkan tanah-tanah yang diambil untuk put itu yang kemarin datang itu ke sana ya, yang dilawan oleh Tuan Manulang bertahun-tahun. Dan saya dengar Pak Jianto juga ada tulis itu dianalisa bagaimana perjuangan Tuan Manulang mempertahankan tanah-tanah itu, termasuk tanah-tanah Kemenyan itu. Jadi saya kira seminar-seminar ini upaya untuk menjadikan rempah menjadi komoditi, menjadi warisan dunia Indonesia lewat jalur rempah itu menggugah riset, menggugah penyelamatan, dan menggugah kita untuk memahami Kemenyan dan Kapur lebih baik. Itu saja Pak Juhendri dari saya.